Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi hari ini untuk pertemuan pertama pemrograman mobile kita laksanakan secara online ya. Jadi langsung aja. Nah, yang pertama itu pastinya pengertian. Jadi apa itu pemrograman mobile? Pemrograman mobile atau mobile programming adalah proses pengembangan aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk berjalan pada perangkat seluler seperti smartphone dan tablet. Dan biasanya dikembangkan sesuai dengan operasi sistem yang ada, yang saat ini kita ketahui dua yang mencolok yaitu iOS dan Android. Jadi intinya ini namanya udah pasti mobile programming kan. Udah pastilah dia memogram suatu aplikasi untuk perangkat seluler seperti smartphone atau tablet. Selanjutnya tujuan pembelajaran ya. Yang pertama itu mengembangkan aplikasi mobile. Yang kedua itu menguasai tools yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile. Yang ketiga membuka karir pada mobile developer. Jadi yang setahu aku itu mobile developer ini masih banyak sekali kesempatannya gitu. Terutama yang di sistem operasi iOS. Selanjutnya ada tools atau alat-alat yang kita gunakan. Jadi saat ini aplikasi mobile itu didominasi oleh dua sistem operasi utama seperti yang aku bilang tadi, yaitu Android dan iOS. Dan keduanya ini memiliki ekosistem dan tools pengembangan yang berbeda pastinya kan. Android itu biasanya menggunakan Android Studio dengan Kotlin atau Java, sedangkan iOS itu menggunakan Xcode untuk pengembangannya dengan Swift atau Objective-C untuk bahasanya. Jadi pemahaman perbedaan ini penting untuk memilih strategi pengembangan yang tepat baik native maupun cross platform. Jadi dapat kita lihat simbol-simbol di sini ini ada Xcode untuk pembuatan aplikasi iOS. Di sini ada Android Studio untuk membuat aplikasi Android. Nah, selanjutnya ini bahasa-bahasa yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile. Yang pertama itu ada Kotlin yang kalian pelajari bersama dosen di mata kuliah ini. Lalu ada Java. Seperti yang ku bilang semester lalu, Java itu juga digunakan untuk pemrograman mobile. Baru ada Dart. Ini bahasanya. Untuk frameworknya Flutter. Selanjutnya untuk iOS itu ada Swift. Baru ada Objective-C. Baru di sini ada Dart lagi. Kenapa? Karena Dart ini memang bisa digunakan untuk mengembangkan aplikasi Android dan iOS gitu dalam satu single base code. Jadi sekali ngoding aja dia bisa untuk dua platform. Selanjutnya adalah tools yang akan kita gunakan atau framework tepatnya, yaitu Flutter. Jadi Flutter itu adalah sebuah framework tepatnya open source SDK dari Google untuk membangun aplikasi lintas platform, baik itu mobile, baik desktop dengan satu basis kode. Jadi Flutter ini bisa digunakan untuk membangun aplikasi mobile, web, dan desktop. Dan Flutter ini menggunakan bahasa Dart. Dart yang tadi yang mudah dipelajari dan cepat. Dan juga Flutter memungkinkan pengembangan aplikasi Android dan iOS secara efisien dengan performa tinggi dan UI modern. Jadi pengalamanku buat aplikasi yang menggunakan Flutter ini untuk UI-nya itu udah cukup bagus lah. Nah, selanjutnya ada kelebihan Flutter. Yang pertama udah pasti cross platform seperti yang aku bilang tadi. Yang kedua open source dan dukungan komunitasnya itu banyak. Yang ketiga itu produktivitas tinggi. Yang keempat itu UI konsisten dan menarik. Jadi untuk UI-nya itu udah cukup oke lah kalau menurutku. Nah, baru ada kekurangan. Yang pertama itu ukuran aplikasi lebih besar. Yang kedua keterbatasan fitur native. Jadi untuk Flutter ini kalau misalnya kita menggunakan fitur-fitur yang lebih advance gitu, dia harus menggunakan plugin. Yang ketiga bahasa Dart itu belum populer. Jadi bahasa Dart ini belum sepopuler Java, Swift, Objective-C, dan Kotlin. Yang selanjutnya itu memerlukan integrasi manual untuk mengakses sensor tingkat lanjut. Jadi seperti yang gue bilang tadi, untuk fitur-fitur yang advance atau sensor-sensor tingkat lanjut itu perlu plugin lagi. Dan itu aja untuk materi satu pemrograman mobile. Selanjutnya adalah instalasi Flutter di laptop masing-masing.